Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya, agar bisa mengikuti Amin pembelajaran. Bapak. Apakah kalian siap melakukan pembelajaran hari ini? Siap. Apakah kalian semangat? Semangat. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak akan ajak kalian untuk tepuk semangat. Dimohon semuanya untuk berdiri dan melakukan tepuk semangat. Ayo semuanya berdiri. Tepuknya bagaimana? Tepuknya ini, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, paham? Paham. Baik, ayo kita lakukan sama-sama. Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengenali tokoh-tokoh intelektual pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, kita akan mengetahui bidang intelektual apa yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah dan kontribusi para ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, apa ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Bagus, Mbak Afifah. Pada tahun berapa berdirinya dinasti Abbasiyah, Mas Sami? 750 Masehi. Bagus. Pada khalifah yang pertama siapa, Mas Munir? Abu Al-Abbas. Bagus sekali ya. Ternyata kalian masih ingat semua. Dari khalifah Abu Al-Abbas turunlah ke khalifah yang kedua, yaitu Al-Mansur pada tahun berapa, Mas Munim? 762 Masehi. Bagus. Ya. Setelah itu lanjutlah kepada khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, di masa kepemimpinan Harun Ar-Rasyid ini, masa kejayaan intelektual pada masa dinasti Abbasiyah sangatlah berkembang pesat. Apalagi Harun Ar-Rasyid telah mendirikan perpustakaan yang terbesar. Yang pertama yaitu dinamakan dengan perpustakaan apa? Baitul Hikmah. Bagus. Baik, maka dari itu kita juga harus mengerti siapa tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam masa dinasti Abbasiyah. Baik, Bapak akan mulai pembelajarannya. Dimulai dari bidang intelektual yang berkembang, yaitu pada bidang ilmu kedokteran. Tolong diperhatikan ya, Bapak menyampaikan materi Bapak dari video PowerPoint, dicatat di buku tulis masing-masing ya. Baik. Yang pertama, Ibnu Sina pada bidang ilmu kedokteran. Ilmuwan bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina, di barat dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di As-Safahanah, daerah dekat Bukhara. Ia merupakan tokoh penting dalam bidang ilmu kedokteran dan filsafat dunia, dan dikenal karena karya terkenalnya yaitu kitab Qanun fi at-Tibb. Selanjutnya pada bidang filsafat Islam, dia memiliki tokoh yang terkenal yaitu Imam Al-Ghazali yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Tusi, Persia pada tahun 1558 Masehi. Ia pintar dan rajin belajar banyak ilmu seperti agama, filsafat, dan tasawuf. Imam Ghazali telah menulis beberapa karya terkenal, salah satunya yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Baik, yang selanjutnya ada ilmuwan dari bidang kimia yaitu Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah ilmuwan muslim yang lahir sekitar tahun 721 Masehi. Dari
beberapa tokoh tadi, ilmuwan Islam yang berjasa besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu kimia, kedokteran, filsafat, sampai matematika. Mereka sukses menggabungkan ilmu agama dengan ilmu dunia yang membuka jalan bagi ilmu modern. Baik, dari penjelasan Bapak melalui PowerPoint tadi, siapakah tokoh-tokoh yang berada dalam PowerPoint tadi? Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, Ya, bagus. Bidang apakah Ibnu Sina? Kedokteran. Ilmu kedokteran, bagus. Karyanya apa yang terkenal? Itqanun fi Ati, bagus. Baik, selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk bermain game puzzle, di mana kalian akan dibagi masing-masing dari 4 orang, satu kelompok dari 4 kelompok, yang dimana nanti akan ditempel pada media pembelajaran yang sudah Bapak sediakan. Ada kolom di puzzle sudah ada, di belakangnya sudah Bapak tulisi tentang tahun lahirnya, wafatnya sampai karyanya. Paham semuanya? Paham. Baik, Bapak akan bagikan puzzle-nya, nanti kalian pasang sesuai kelompoknya. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya. Baik, langsung saja ditempelkan kalau sudah. Baik, semuanya kelompok sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan satu persatu dari kelompok semuanya. Ya, yang pertama dari kelompok Al-Ghazali bisa mempresentasikan kelompoknya. Siapa kelompok Al-Ghazali? Baik, silakan mempresentasikan kelompoknya, hasil diskusinya ke depan. Baik, bisa diperhatikan temannya untuk mempresentasi. Ya, di sini Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi, dan karyanya yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin dan dikenal sebagai Bapak Filsuf Islam. Baik, tepuk tangan untuk teman kita yang telah berpresentasi. Baik, setelah itu Bapak akan mengasih tugas individu ke kalian tentang materi hari ini. Bagaimana tokoh-tokoh mulai dari tahun lahirnya sampai tahun wafat dan karya yang terkenal. Baik, itulah tadi ya materi tentang masa kejayaan intelektual Muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Mulai dari siapa saja tokoh-tokohnya yang terkenal? Ibnu Sina, Sina, Jabir bin Hayyan, tokoh siapakah yang kalian paling kagumi? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Kenapa kok Ibnu Sina? Hebat. Hebat, keren, bagus. Baik. Nah,
dari pembelajaran hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat dan berguna bagi kalian semua. Amin. Dan Bapak akan menyampaikan pada pembelajaran yang tentang minggu depan, yaitu tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Tolong dipersiapkan dan belajar lagi di rumah ya. Iya, Bapak. Baik. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.